Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji nama Tuhan, pada petang malam hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan dalam doa Rabu. Kita mau bersama-sama agung dan muliakan Tuhan kita, sebab Dia Allah yang sempurna dalam setiap perbuatan tangannya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, Dia berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, buat kasih anugerah, buat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terlebih sepanjang hari ini Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami sepanjang kami berpuasa Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, pada petang hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Engkau mengurapi dan memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami patahkan segala kuasa gelap roh jahat yang mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Yesus, Engkau mengurapi dan memberkati setiap jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Saat kami menyembah, memuji, muliakan nama-Mu, saat kami bersama-sama berdoa syafaat bersama-sama, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kita mau bersama-sama bersukacita, sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya Dia tetap baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya Bapak Saudara, kita mau bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Kehidupan di dunia tidak semuanya indah, namun apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya kita punya Yesus, jawaban atas setiap hidup kita. Kehidupan di dunia tidak semuanya indah. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi. Di saat tak berdaya, saat tak berdaya, Mari berharap kepadanya. ku berharap padanya. Tak pernah dibiarkan yang percaya padanya. Bersama-sama katakan Yesus jawabanku. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, saat tiada jalan hanya Kau jawabanku. Katakan Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus ku percaya hanya Kau jawabanku. Katakan Yesus jawabanku. Jawabanku, Yesus jawabanku, saat tiada jalan hanya Kau jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus ku percaya hanya Kau jawabanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
Kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hati kami Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap pikiran lidah bibir kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semata-mata hanya kuasa-Mu saja Tuhan. Kami mau singkirkan segala kuasa jahat, roh jahat penghuni udara yang hanya mengganggu, mengacau jalannya firman ini Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus, dan kami mengundang Roh Kudus yang memimpin jalannya firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-10 dan 11. Kejadian pasal 13, ayat 10 dan 11 berkata, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya, kita tahu dan kita percaya Tuhan menciptakan dunia ini, semuanya begitu indah, semuanya begitu baik. Ya. Kalau kita membaca dalam Kejadian, kita tidak pernah menemukan ciptaan Allah yang tidak sempurna. Semua diciptakan begitu sempurna. Baik dari langit, bumi, laut, dan segala isinya diciptakan Tuhan. Hanya untuk manusia yang diciptakan Tuhan, supaya manusia dapat menempatinya, manusia dapat mengolahnya, bahkan manusia dapat berkembang biak di dalam kehidupannya. Tetapi pada hakikatnya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semuanya menjadi berantakan, semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi tidak benar, sehingga kejahatan terjadi, dosa terjadi, ya, banyak pembunuhan dan sebagainya. Peristiwa yang kita baca yang terjadi antara Abraham dan Lot itu juga diawali dengan namanya dosa. Ketika itu, ya, para gembala Lot dan gembala Abraham bertengkar karena sesuatu hal. Di dalam hal ini Abraham mengambil satu keputusan untuk bagaimana Abraham harus melakukan satu tindakan supaya antara gembala Abraham dan gembala Lot tidak bertengkar. Nah, di sini Abraham meminta kepada Lot untuk memilih. Jika kamu memilih ke kanan, aku akan memilih ke kiri, dan sebaliknya seperti itu. Nah, ketika itu, ya seperti dikatakan, Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Pilihan Lot jatuh kepada lembah Yordan. Nah, karena memang begitu indahnya, begitu luar biasanya, sehingga Lot tertarik untuk mendiami lembah yang begitu indahnya, seperti taman Tuhan. Nah, di sini dikatakan sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, hidup ini adalah satu pilihan, ya. Kita manusia memang diberikan kehendak bebas, tetapi bagaimanapun juga pilihan itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Ya. Ketika Lot memilih untuk berpisah dengan Abraham, dia akan mengalami satu petaka yang besar. Ya. Lot lepas dari perlindungan Abraham, Lot juga lepas dari setiap doa-doa Abraham. Sehingga apa yang terjadi? Ketika semua itu lepas dari kehidupan Lot, ya, Lot pernah keluarganya pernah dijarah oleh raja-raja waktu itu, juga yang membantu Abraham. Nah, yang terjadi seperti itu.
kalau kita melihat selanjutnya peristiwa-peristiwa ini, dosa pun terjadi di dalam kehidupan keluarga Lot, ya, sehingga dihancurkannya Sodom dan Gomora. Nah, dari peristiwa ini, pilihan Lot itu menentukan masa depan dari keluarganya, sehingga ketika Lot memilih untuk meninggalkan Abraham, keluarganya hancur. Sampai saat ini, sampai keturunan Lot itu menjadi orang-orang yang bermusuhan dengan namanya bangsa Israel, ya, Bani Amon dan Bani Moab. Nah, hidup ini pilihan kita sebagai umat Tuhan, umat kepercayaan Tuhan, umat Kristen. Kita percaya setiap pilihan kita menentukan masa depan kita, masa depan keluarga kita, rumah tangga kita, bagaimana di dalam kita memilih kehidupan kita ini. Nah, apa yang harus kita pilih supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan kepada Allah? Nah, yang pertama, pilihlah Yesus dalam hidup kita. Karena Yesus yang akan membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Jangan memilih hal yang tidak kekal, hal yang fana, yang hanya sebentar saja. Mungkin usia kita di umur 80 tahun, terus kita tidak memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi di dalam Yesus, ketika kita memilih Yesus, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Ya, kita coba dibuka di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Kita buka sebentar. Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Hidup kekal dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita memilih hidup di dalam Tuhan, kita percaya kita akan hidup dalam suatu kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran atas setiap kehidupan kita. Kita akan memperoleh hal yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita, bahkan pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang 11, kita buka sebentar. Yohanes pasal yang 11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ke-26 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini janji Tuhan. Ketika hidup kita memilih Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan pernah mati, ya. Walaupun tubuh kita mati, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Di ayat ke-26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Ini janji Tuhan bagi kita. Ya. Hidup itu memang pilihan, tapi pilihlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya yang pertama dikatakan, pilihlah Yesus dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup kekal di dalam Tuhan. Tuhan menjanjikan, ya, jelas sekali di ayat yang ke-25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus memberikan kekekalan atas setiap kehidupan kita ketika kita memilih Yesus dalam hidup kita. Memang hidup ini diberi kebebasan untuk memilih, tetapi pilihlah yang tepat, pilihlah yang terbaik dalam hidup kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal dalam hidup kita. Jangan memilih hal yang fana, yang mungkin sebentar hilang, sebentar nikmat, tapi itu akan membawa petaka dalam kehidupan kita. Begitu juga yang dialami Lot. Ketika Lot memilih lembah Yordan yang begitu indah, yang begitu baik, yang begitu banyak airnya, apa yang terjadi ketika itu? Hancur, dihancurkan oleh Tuhan, karena di situ ada dosa yang harus dihancurkan oleh Tuhan. Nah, yang pertama adalah marilah kita memilih Yesus dalam kehidupan kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, apalagi yang harus kita lakukan sebagai umat pilihan Allah?
Ketika kita sudah mengenal Yesus, kita sudah mengaku Yesus, ketika kita sudah memilih Yesus, apa yang harus kita pilih dalam hidup kita? Mari pilihlah untuk senantiasa mengikuti perintahnya. Sebab dengan kita mengikuti segala perintah Tuhan, Tuhan akan membawa dalam kehidupan kita yang damai. Tuhan akan membawa kita dalam kehidupan yang mulia. Bahkan Tuhan menuntun kita, Tuhan membimbing kita, bahkan Tuhan menyediakan apa yang terbaik dalam hidup kita. Coba kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-23. Situ jelas dikatakan. Mazmur pasal yang ke-23. Janji Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya mengikuti Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan. Tuhan menjanjikan yang luar biasa atas segala kehidupan kita. Ya. Di ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Ya. Ketika hidup kita memilih untuk mengikuti segala perintah Tuhan, Tuhan akan menuntun hidup kita. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik atas hidup kita. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah, dia harus memilih mengikuti perintah iblis untuk memakan buah larangan. Dan apa yang terjadi? Ya. Dosa terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan dosa itu menimbulkan malapetaka atas kehidupan kita sampai saat ini. Ketika kita memilih yang salah atas hidup kita, ketika kita memilih sesuatu yang tidak benar, ketika kita tidak mendengarkan perintah Allah, kita lebih menuruti perintah duniawi, kita lebih memiliki perintah-perintah yang bukan dari Tuhan, yang terjadi adalah sesuatu yang akan mencelakakan hidup kita. Marilah kita sebagai umat percaya pada Tuhan, seringkali kita terjebak dalam kehidupan seperti ini. Seringkali pilihan kita sebagai umat Tuhan harus mengalami hal yang di luar perkiraan kita. Tuhan memberikan perintah yang luar biasa supaya kita mengikutinya, supaya kita menurutinya. Sebenarnya perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan itu tidak membuat kita mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi beban. Tetapi perintah Tuhan itu adalah ringan ketika kita mau melakukannya. Kenapa berat? Karena kita tidak mau melakukannya, sehingga itu menjadi berat. Maka itu yang kedua, pilihlah untuk senantiasa mengikuti perintah Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita akan dituntun, dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir. Hidup itu adalah pilihan. Marilah kita memilih supaya hidup kita itu senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan mengutamakan Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita. Bahkan tidak sedikit orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang sudah melayani Tuhan, ia lebih memilih untuk menomorduakan Tuhan. Ketika segala sesuatu sudah terpojok, ketika segala sesuatu sudah terjepit, dia baru ingat Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, kenapa Engkau enggak tolong aku? Kenapa kita tidak mengutamakan Tuhan terlebih dahulu? Sehingga ada sesuatu yang terjadi, kita harus berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Nah, mari utamakan Tuhan dalam hidup kita. Berserulah pada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya Tuhan pimpin, supaya Tuhan tuntun, supaya Tuhan memberkati kita. Setiap pagi Tuhan memberikan kita napas kehidupan. Saatnya itulah kita bersyukur pada Tuhan. Ya, setiap malam Tuhan berikan berkat bagi kehidupan kita. Mengucap syukurlah karena Dia sudah menuntun, melindungi, menjaga kita, sehingga kita semua, keluarga kita dilindungi, dijagai, berkumpul kembali. Nah, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah pada Tuhan. Karena dengan begitu
Tuhan akan menuntun setiap hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Yang ketiga, utamakanlah Tuhan atas hidup kita, supaya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan sertai kita semua. Jangan sampai kita terjebak dengan segala kesibukan kita, dengan segala hal-hal yang mungkin membuat kita melupakan Tuhan. Ya, memang semuanya penting, tetapi yang terpenting adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita semua ketika kita mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita memang banyak pilihan yang harus kita lakukan, yang harus kita pilih. Minta hikmat Tuhan, minta kuasa Tuhan, supaya segala apa yang kita pilih dalam kehidupan kita menjadi berkat dalam keluarga kita. Sehingga kita tidak salah memilih, seperti yang dilakukan oleh Lot, menjadi petaka bencana dalam kehidupan keluarganya. Mari kita sebagai umat Tuhan yang diberikan hak untuk memilih, maka dari itu pilihlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. So di dalam Yesus ada janji kepastian bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal walaupun kita sudah mati. Kita percaya di dalam kehidupan kita, ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan membimbing kita. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Dia akan menuntun, membimbing di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita yakin, kita percaya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau yang sudah begitu baik mengasihi hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih kemurahan-Mu yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah menyertai kehidupan kami, memberkati keluarga kami, menuntun setiap pekerjaan yang kami, menuntun setiap aktivitas kami, pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap firman yang sudah kami dengarkan ini menjadi berkat atas hidup kami. Kami serahkan setiap jemaat-Mu di GPI Telogomulyo ini Tuhan. Kau yang berkati hidup mereka, Kau yang menuntun setiap langkah hidup mereka, pilihan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa, mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya ingin membagikan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Nanti saya akan mengawali dengan berdoa melalui tempat ini. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang ada di rumah, mari bersama-sama bersehati ambil bagian di dalam doa bersama dengan keluarga. Setiap pokok-pokok doa yang saya bagikan, mari bersama dengan keluarga bisa didoakan. Yang pertama, kita berdoa untuk gereja yang kita kasihi, di mana kita bertumbuh, di mana kita melayani, di mana kita mendapatkan makanan rohani, supaya terus berkembang, bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas. Para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya hambanya Bapak Pendeta Yosua Nugroho, kita senantiasa topang dalam doa, supaya hambanya terus dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Para pemimpin yang lain, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu,
Kita terus doakan juga anak-anak muda. Kita terus topang dalam doa, supaya anak-anak muda terus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan lebih erat lagi. Kita juga doakan untuk setiap kegiatan gereja yang dilaksanakan secara online, supaya seluruh jemaat Tuhan boleh mengikuti dengan setia, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sehingga seluruh jemaat boleh dibangun, dikuatkan, diteguhkan. Iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja, baik untuk pembangunan gedung PAUD dan TK. Kita juga berdoa untuk guru-guru yang masih terus kita gumuli supaya Tuhan mengirimkan. Demikian juga kita berdoa untuk pertumbuhan gereja, baik untuk kehadiran 350 jiwa, juga persembahan 59 juta. Tuhan menolong supaya Tuhan yang akan berkarya secara luar biasa, sehingga setiap umat Tuhan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Jangan lupa kita doakan juga untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya tetap eksis, bertumbuh, jemaat yang ada di sana semakin setia, hidup mengasihi Tuhan, dan bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas. Kerinduan untuk boleh memiliki tempat ibadah secara permanen, Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading. Yang kedua, kita berdoa untuk yang sakit, yang lemah iman, supaya yang sakit boleh dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Demikian juga yang lemah iman boleh dijamah, bangkit dan setia oleh karena zaman kuasa Roh Kudus. Demikian juga untuk orang-orang baru, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang terus kita gumuli, kita terus doakan, supaya suatu saat mereka boleh percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir, nanti Bapak Ibu yang ada di rumah, seluruh jemaat diberi kesempatan secara pribadi untuk berdoa. Setiap masalah, persoalan, apapun yang kita hadapi, kita percaya kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Kita tidak usah bimbang, ragu, berserah penuh, percaya, hidup di dalam Dia. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang setia, yang mengasihi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Oleh karena itu, mari malam hari kita bersehati bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan kita percaya ketika kita berdoa, kuasanya sungguh-sungguh nyata. Saya mengawali dengan berdoa, nanti Bapak Ibu lanjutkan bersama dengan keluarga, berdoa di rumah masing-masing. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini, setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, dan kami bersama-sama diberkati dari kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami membawa seluruh kehidupan kami untuk bersama-sama berdoa. Terlebih dahulu kami datang di hadapan hadirat-Mu memohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran kami. Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan Yesus yang menguduskan, mentahirkan kami, sehingga kami layak untuk berdoa, kami layak bersembah sujud di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami bersama jemaat-Mu menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh, berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami terus merindukan seluruh jemaat-Mu semakin hari semakin bersehati, semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, dan hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Mari Tuhan, bila jemaat-Mu terus mengenal Engkau lebih dalam, lebih luas lagi, dan mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan gereja,
Engkau terus menolong, memberkati, mengurapi, menjamah yang kami laksanakan secara online. Curahan kuasa Roh Kudus-Mu yang tercurah bagi setiap pelayanan kami, bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, semuanya diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang Kau percayakan untuk menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau terus menopang, mengurapi, memberkati, memproteksi dengan kuasa darah-Mu, sehingga panah api si jahat tidak mampu untuk menembus kehidupan hamba-Mu. Hamba-Mu dijagai, dilindungi, diurapi, bahkan dilimpahkan dengan segala damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Dan kami yakin dan percaya, hamba-Mu terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh terus dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dan semakin mengenal Engkau lebih erat lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati seluruh keluarga, baik anak, menantu, cucu, semuanya diurapi, dipakai menjadi alat-Mu, dan menjadi kesaksian, menjadi berkat, khususnya di dalam setiap pelayanan yang dilakukan melalui gereja-Mu di tempat ini. Hamba berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, kepala sekolah PAUD. Semuanya Tuhan mengurapi, memberkati, supaya setiap pelayanan kami Tuhan boleh menjadi satu pelayanan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah melalui pelayanan kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Hamba berdoa pada malam hari ini untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Untuk mulai pembangunan gedung TK dan PAUD, Engkau menolong, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah. Kiranya Tuhan langkah demi langkah, tahap demi tahap, Tuhan memimpin, menyertai, sehingga tidak ada satupun yang mengalami satu, oh Tuhan Yesus, kekeliruan. Tetapi setiap langkah Tuhan Engkau yang pimpin semuanya, supaya semuanya berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Engkau memberkati segala tahapan demi tahapan. Hamba juga berdoa untuk pengadaan guru, kiranya Engkau menolong, memberkati, dikirimkan Tuhan seorang guru yang tepat, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Demikian juga untuk perkembangan, penambahan untuk murid-murid, baik nanti untuk PAUD maupun TK, Tuhan juga menolong. Melalui Tuhan, pendidikan ini kami boleh menjangkau, kami boleh memenangkan jiwa yang kami persembahkan kepadamu, buat hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pada malam hari ini, Kau juga memberkati gul persembahan 59 juta, gul kehadiran 350 jiwa. Engkau memberkati semuanya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus yang tercurah atas pelayanan kami yang ada di sana, sehingga boleh bertumbuh, berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga pelayanan yang ada di Pucang Gading tetap eksis, bertumbuh, berkembang. Kerinduan kami kehadiran 50 jiwa, persembahan sampai 5 juta, juga kerinduan kami memiliki tempat ibadah secara permanen. Engkau menolong ya Tuhan, supaya Engkau membuka jalan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada malam hari ini, jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa untuk Ibu Dwi Lasviati yang ada di rumah sakit Elizabeth. Engkau menolong, menjamah, supaya Ibu Dwi Lasviati boleh mengalami jamahan-Mu melalui kuasa bilur-Mu, sehingga Ibu Dwi Lasviati boleh mengalami pemulihan, kesembuhan. Segala sakit penyakit Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Bu Angel, dijamah Tuhan, diberi kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Kami percaya Bu Angel Tuhan boleh mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan
pemulihan, kesembuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Rosa, Tuhan juga menjamah pasca operasinya, dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo juga dijamah, supaya Bapak Budi Wibowo saraf-saraf matanya dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Bapak Budi Tarto, kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Bapak Yeskel Sunardi, mengucap syukur Pak Santoso, Bapak Ibu Sarmo, kami mengucap syukur juga untuk Mbak Butet, mengucap syukur Bu Kusio, kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk Mbak Anggun yang semakin sehat pasca operasi. Kami percaya setiap yang lemah, yang sakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga anak Marcel, anak Devarel, kami percaya Engkau yang sudah menjamah, Engkau yang memulihkan, sehingga anak-anak ini bertumbuh secara sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat malam hari ini menyerahkan untuk saudara-saudara seiman kami yang lemah secara rohani, yang undur, Tuhan Engkau menjamah, biarlah Allah Roh Kudus yang membangkitkan mereka, memulihkan mereka, sehingga jemaat-jemaat-Mu yang lemah bangkit kembali, setia kepadamu, hidup mengasihi Engkau, dan setia beribadah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepadamu, Engkau juga menjamah. Setiap mereka biarlah diurapi, diberkati dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga suatu saat mereka boleh membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan orang-orang baru, supaya terus setia beribadah, setia hidup mengasihi Engkau dan bertumbuh melalui gereja-Mu di tempat ini. Dan mereka boleh tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang setia, yang hidup mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini bekerja, baik yang di dalam kota, di luar pulau, bahkan sampai di luar negeri. Kiranya Engkau menopang, menolong, menjagai, melindungi dari segala mara bahaya virus corona. Seluruh jemaat-Mu diproteksi ya Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh mengalami perlindungan, penyertaan, dihindarkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa malam hari ini bangsa dan negara kami terus topang di dalam doa. Di tengah-tengah pandemi Engkau berkarya, supaya semakin, oh Tuhan Yesus, semakin hari bangsa kami boleh mencari Engkau, bertobat di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa buat para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, supaya diberi hikmat, dituntun oleh kuasa Tuhan Yesus, sehingga bisa mengambil satu langkah-langkah, keputusan-keputusan yang tepat di dalam mengendalikan bahaya Tuhan Yesus persebaran virus corona. Kami berdoa Engkau yang akan menjamah para pemimpin kami, sehingga bisa mengendalikan situasi politik, ekonomi, hukum, keamanan, tetap terjaga stabil di tengah-tengah bangsa kami, sehingga tidak ada gejolak yang menimbulkan huru-hara kerusuhan. Semuanya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kedamaian, Engkau memberikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Khususnya kami berdoa untuk sektor ekonomi, supaya Tuhan menolong sehingga bangsa kami tidak jatuh dalam krisis. Bangsa kami Tuhan tidak mengalami resesi, tetapi Engkau menolong supaya Tuhan, para pemimpin kami bisa mengambil satu langkah-langkah yang tepat. Engkau menjamah, mengurapi, memberkati, khususnya untuk pandemi yang sedang melanda di bangsa kami, supaya para peneliti, khususnya para ilmuwan, kami berdoa diberikan hikmat, sehingga bisa menemukan baik obat maupun vaksin, sehingga kami bisa, oh Tuhan Yesus, suatu saat beribadah secara tatap muka ketika pandemi ini bisa berakhir ya Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu, curahan kuasa-Mu turun atas bangsa kami.
Kami berdoa untuk Jawa Tengah, kota Semarang, kiranya Engkau menolong, mengurapi, memberkati Jawa Tengah, Semarang. Tuhan jagai, lindungi, khususnya dari bahaya virus corona. Para pemimpin kami diberi hikmat, dituntun oleh Tuhan, sehingga semuanya Tuhan bisa dikendalikan, bahkan bisa ditekan, dan kami menjadi daerah-daerah yang menjadi zona hijau. Terima kasih, berkati wali kota, seluruh jajarannya dipimpin melalui kuat kuasa Tuhan, sehingga kota Semarang jadi kota yang aman, tentram, damai, terkendali, khususnya dari bahaya virus corona ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Daerah Telogo Sariwetan di mana gerejamu berada, Engkau menjamah memberkati untuk staf kelurahan, para pemimpin kami, supaya senantiasa diberikan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga hubungan antara gereja dengan masyarakat, gereja dengan para pemimpin di tingkat kelurahan boleh terjalin dengan baik, yang sudah berlangsung selama ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tenaga kanan kiri muka belakang, Pak RT, Pak RW, Tuhan juga menjamah memberkati, supaya kami saling menghormati, saling toleransi di antara kami, dan kami saling menghormati. Terima kasih. Hamba berdoa pada malam hari ini buat seluruh jemaatmu, seluruh umatmu yang pada malam hari ini bertelut bersujud di hadapan hadiratmu dengan segala pergumulan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau melawat menjamah. Kami berdoa buat yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan Tuhan Engkau menolong, yang membutuhkan pekerjaan, yang dalam pergumulan, dalam tantangan hidup, masalah persoalan yang dihadapi, kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kami. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh umat-Mu boleh sungguh-sungguh hidup menaruh harap kepadamu, berserah penuh kepadamu, dan hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri Tuhan di dalam ibadah doa dan pujian kami sungguh mengucap syukur. Kiranya berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami, dan Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan orang-orang jahat. Kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.